Selamat sore Ibu dan teman-teman, saya atas nama Feremia Ilu dengan NPM 33230030. Di sini saya akan menjelaskan tentang 26 episode Kampus Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tentang 26 episode. Episode yang pertama ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang kedua, menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan kuota jalur peserta pemerintahan berbasis nasional. Episode yang kedua, Kampus Merdeka. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi PTN atau hak belajar tegas semester di luar program studi. Episode yang ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dana, penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Yang pertama, transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah. Keluasan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS, peningkatan satuan biaya siswa dalam dana BOS, perbaiki sistem pelaporan dana BOS untuk transportasi dan akuntansi. Episode yang keempat, program organisasi penggerak. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong royong meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid. Episode yang kelima, program guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Episode yang keenam, transformasi dan pemerintahan untuk pendidikan tinggi. Insentif berdasarkan capaian IQ untuk PTN, Making Fund untuk kerjasama dengan mitra atau untuk PTN dan PTS, Kompetitif Fund program kompetisi Kampus Merdeka untuk PTN dan PTS. Episode yang ketujuh, program sekolah penggerak. Mengembangkan sekolah-sekolah kualitas yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintahan daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendamping selama 3 tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta. Episode yang ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya melalui keterlibatan industri dalam proses pembelajaran, pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri, fasilitas pembelajaran berbasis industri, terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujudnya link and matching yang semakin optimal. Episode yang ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Memberikan kemerdekaan bagi murid dan keluarga miskin dan rentang agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik, menaiki
alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi, meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial. Episode yang ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Beasiswa Kampus Merdeka, beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan, beasiswa program vokasi dan program prestasi, beasiswa kebudayaan. Episode yang ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Dana kompetitif kampus vokasi, kompetitif fund vokasi dengan program SMK D2, jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan D4 dan Padana kampus vokasi, Mating fund vokasi dengan program perguruan pusat unggulan teknologi atau PUT, hilirisasi produk perwira atau teknologi dan start up produk inovasi perguruan tinggi. Episode yang ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Efisien anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam. Episode yang ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kenal Indonesia. Untuk pertama kalinya Indonesia menghadirkan platform media ekspresi pustaka start promosi budaya yang terinteraksi dan dapat diakses melalui laman Indonesia TV, siaran televisi jaringan, iPhone saluran 200 atau SD dan 916 atau HD, media sosial Indonesia. Episode yang ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Pembunuhan hal pendidikan setiap warga negara Indonesia, pergaulan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual, penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Episode yang ke-15, Kurikulum dan Platform Merdeka Mengajar. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluas mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, memberikan kelulusan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Episode yang ke-16, Perencanaan dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan, fleksibilitas penggunaan bantuan, nilai satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah, digitalisasi perencanaan dan pelaporan dana BOS melalui aplikasi tunggal ARKAS. Episode yang ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah dan sastra daerah, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya, menentukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Episode yang ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Dana Indonesia merupakan dana
abadi kebudayaan yang digunakan untuk mendukung revitalisasi kegiatan ekspresi budaya, pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil dan berkelanjutan. Episode yang ke-19, Rapot Pendidikan Indonesia. Platform yang berisi hasil absen nasional dan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan. Data pendidikan yang terintegrasi untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif dan berbasis. Episode yang ke-20, Praktis Mengajar. Praktis mengajar bersama dosen, membantu perencanaan bahan ajar dan melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Honor praktis didanai oleh Kemendikbudristek dan langsung dikirim kepada praktis. Alokasi anggaran Rp 140 miliar untuk lebih dari 12.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek. Episode yang ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 7 triliun yang bunganya akan disalurkan kepada perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Dana abadi ditargetkan untuk PTNBH segera Badan Hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Setiap PTNBH diharapkan memiliki dana abadi masing-masing dan menggalang dana tambahan dari tahun ke tahun dan harus memperbesar sumber pendapatnya di luar bantuan pemerintahan dan uang kuliah tunggal. Dan abadi perguruan tinggi dapat digunakan secara fleksibel oleh PTNBH.